Halo Sobat Tampan dimanapun kalian berada. Nah, kali ini di Potbar season kedua ini aku bersama adik-adik aku yang jauh-jauh datang dari kota Bahoro, Langkat, Sumatera Utara. Nah, hari ini itu adalah segmen di mana ngobrol-ngobrol asik, cakap-cakap apa yang bisa dicakapkan bersama Mas Ril dan Jul Padli. Dua sosok ini adalah yang pertama, Mas Ril adalah seorang barberman juga, salah satu lulusan Ajib Barber Academy juga, pemain bola juga. Nah, kalau yang satu ini hampir jadi barber cuman karena banyak panggilan liga-liga tarkam-tarkam, jadi dia kurang fokus. Halo Jul Padli. Nah, Mas Ril, apa kabar, sehat Len? Sehat. Nah, Kalian nggak nanya ini kenapa kalian yang ku masukkan podcast hari ini? Kenapa? Ya kami pun bingung tiba-tiba. Jadi Podbar ini adalah podcast bareng yang sifatnya itu memang mendadak. Jadi nggak ada di setting-setting. Jadi harus natural aja. Oke, Jul Padli salah satu pemain bola yang sangat digemari di Kabupaten Langkat saat ini. Jul Padli usianya berapa? Ya sekarang 24 tahun. 24 tahun. Udah nggak bisa ngetes tentara lah ya. Gak bisa. Gigi banyak hancur. Sama banyak varises ya pasti ya. Varises pun banyak. Waduh. Bisa. Oh, lari 7 jam bisa? Oke, menarik. Oke. Menarik. Nah, untuk Mas Ril gimana kabarnya, sehat? Oke, berapa usianya sekarang? 23. Tapi dengar-dengar kalian tuh ada hubungan keluarga ya? Cemana? Nah, Kalau cuma pagi lah, panggilan paman lah ya. Iya, Kalau paman. Hasil manggilnya paman. oh paman. Paman ini kayak Hasil sama paman ini sepupuan. Andong kami, adik kakak. Ya, tampaknya Melayu mereka nih, ya kan? Melayu Boro. Yang jelas, Sobat Tampan, aku sama Mas Ril sama Padli ini hubungan emosionalnya baik lah, enak lah. Anak-anak muda yang menurutku sebenarnya kami itu satu daerah ya. Sebenarnya kami itu satu daerah, sama-sama kecamatan Bohoro. Nah, aku juga berasal dari sana. Nah, akhirnya itu sebenarnya kita ketemunya gimana sih? Menarik sih, menarik. Cemana? Kayaknya ini banyak yang ditunggu-tunggu orang. Kok bisa kita ketemu gitu? Cemana? Dari Mas Ril dulu, dari Mas Ril. Kalau Hasil kan itu karena daftar akademi sih, Bang. Masuk Ajib Barber Academy. Wah, itu keren. Kalau paman mungkin karena dengar cerita dari Hasil, makanya paman bisa tahu abang. Kemarin tuh sempat juga karena main bola juga kan, jadi barber kan. Iya. Kan? Iya. Jadi ada tempat persinggahan lah. Mes paman lah. Mes. Oke. Iya. Kan dulu masih pun nggak tahu kan abang orang Boro. Hmm. Emang niatnya dulu pengen belajar, pengen tahu barber aja sih. Oke. Iya. Abang orang Boro kan. Ya, jadi aku ngundang kalian ke sini tuh memang untuk kawan-kawan yang ada di Langkat sana, bahwasanya aku pengen coba kalian itu tahulah dunia di luar itu seperti apa. Jadi otomatis sudut pandang di Boro sama sudut pandang orang di Kota Binjai sedikit ke kota itu pasti jauh berbeda kan. Bahkan kalian sudah bisa ngerasain dari pola pikirnya pasti beda kan. Kalau gaya ya tergantung duitnya itu ya kan. Ada gaya. Oke. Nah, Jul Padli, hari ini kegiatan rutinitasnya apa? Kalau untuk sekarang masih main bola, Bang. Masih main bola. Berharap dipanggil timnas apa berharap dipanggil Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4 sekarang ya? Ya, ini Liga 4 lagi jalan Liga 4 juga lah. Oke. Hobi, benar-benar hobi ya. Oke. Ya, kalau hobi itu memang apapun rintangannya, apapun kesulitannya pasti itu jadi prioritas kan kalau hobi, apalagi bola. Apalagi aku juga dulunya pernah pengen jadi pemain bola. Cuman karena kecil sama memang nggak jago juga. Jadi Kalau jago jalan juga ya. jalan juga. Cuman memang karena memang nggak difokusin aja sih sebenarnya.
Jadi terlepas dari itu menurutku kalian ini jiwa-jiwa muda yang menurutku harus punya pilihan sekarang. Nah, hobi jangan ditinggalkan, tapi harus punya pilihan arahnya mau kemana gitu. Nah, mau di sosial media konten kreator boleh, kemudian mau di pekerjaan boleh. Nah, hobi itu salah satu hal yang menurutku itu nggak bisa dirubah kan dari kalian pastikan, nggak bisa dihilangin lah kita bilang. Nah, jadi Julpadli udah tamat kuliah ya, dengar Baru itu bang. sarjana ekonomi, Ya, sama kita ya. sama. Oke. Kampus kita sama juga bang. Jadi akad muda roba apa artinya? Aduh. Iya. Loh, abang walaupun jarang jarang masuk ke kampus, jarang jarang buat proposal, murabaha, waralaba, tahu, Inilah tebongkar itu. traffic, terus jadi kemarin ngurus ngurus skripsi berapa variabel? Ah, itulah tebongkar. Ya, jadi sistem joki Ya ya. bang, itu dia. Bukan ngurus tadi uruskan. Ya, tapi kalau abang paham kan? Paham. Nah, jadi Yakin kita. oke. Tebusan masalahnya pun nggak tahu. Gak tahu. Jadi yang nggak apa-apa. Nggak, bukan hanya Fadli, semua kayak gitu. Iya, itu Nah. kan orang lain juga tahu. Iya. Bang. Jangan Oke. jangan diikuti ya kan. Jadi sedikit cerita, abang sedikit sedikit paham lah itu agak ngeriset lah karena kan cocok juga dengan perbankan kan. Jadi kalau mau nanti mau masuk kerja di bank, interview sama abang aja, tanya-tanya dulu, tahu lah bisa abang jawabnya. Yang riba atau nggak riba tuh. Oke, ini cuman guyonan aja ya teman-teman. Jadi di podcast ini tuh sebenarnya nggak ada yang bisa diambil sih, cuman kami mau ceritakan, kami ini ada boroy kayak gini. Oke, jadi Mas Ril lah, selama Mas Ril usia 23 tahun ini, semakin kesini apa yang bikin Mas Ril tuh ke pressure sama hidup? Apa? Di sini makin banyak sih bang. Apa yang paling diberatkan apa? Kalau yang diberatkan, kalau berat sih enggak sih bang. Penting dijalani aja. Cuman kan sekarang ini lebih terbuka. Lebih punya lebih tahu mana yang mau dituju, arahnya mau kemana. Paham di situ sih bang. Pelan-pelan mulai terbuka. Mulai terbuka. Kalau dulu kan mungkin nggak peduli sih bang. Dulu yang penting udah. Main-main. Ya. Kan sekarang kayaknya mungkin karena udah kerja juga kan. Tahu juga lingkungan kerja ya kan. Jadi kayaknya harus kayak gini. Di beberapa tahun lagi harus kayak gini. Biar ada rencana. Harus punya planning ya. Betul. Paman mau masuk Persija? Iya. Enggak bang, kayak Jadi apa ini harapannya setelah tamat kuliah, setelah ngelewatin berbagai pengalaman bermain bola tentunya kan pasti punya banyak link juga. Nah, apa pressure terberat paman saat ini? kalau itu nggak ada sih bang, cuman kemarin rencana habis wisuda memang setahun ini untuk 2025 ini emang mau fokuskan dulu ke bola. Cuman jalan waktu udah berubah lagi nih. Nah, yang buat berubah itu apa? Nah itulah bang, kayaknya udah stuck di sini sih main bola ya, bang. Tarkam pun dibilang kan, Tarkam pun ya udah habis main pun uangnya nggak tahu Oke. gimana, ya kan. Jadi belum ada settle income yang per bulannya itu bisa dapat sekian gitu ya. Memang nanti sekali sebulan tuh meledak kan, banyak dapatnya, terus bulan kedepannya jadi kosong. Ya, karena bisa jadi kalau kayak profesi paman ini termakan oleh usia, termakan oleh regenerasi, termakan sama pertumbuh kembangan sepak bola itu pasti dilihat, persaingan pasti ketat. Nah, artinya jangan patah semangat juga. Kita rezeki itu kita nggak ada yang tahu. Mungkin untuk niatan jadi pemain bola yang bisa go nasional ataupun internasional itu sedikit mulai tertutup kemungkinan, tapi banyak hal yang bisa dibelokin sebenarnya. Maksudnya ya mungkin bisa jadi pelatih atau bisa menjadi manajer tim atau bisa menjadi pelatih olahraga fisik dan lain sebagainya, atau bisa berdampak ke anak-anak yang di Boro atau banyak lah macamnya. Tapi kalau memang konsennya untuk income, paman memang harus pikirin. Jadi artinya
waktu kan terus berjalan pastinya, tapi tetap pilihan itu ada di paman semuanya itu. Sayang kan sarjananya, sama sayang juga kan berkawan sama abang kan. Ya. Enggak lah, bercanda Ya itu betul lah bang. ya. Jadi terlepas dari apapun itu, kuncinya sebenarnya ya di kalian lah. Artinya aku hari ini berbicara sama kalian ini bukan bilang aku yang udah sukses sekarang, enggak. Jadi yang ngomong sama kalian ini orang yang memang udah berlika-liku banyak masalah, banyak beban, bukan lagi duit yang dipikirkan ini. Banyak orang yang dipikirkan. Keluarga, reputasi, kemudian konsisten dalam bisnis. Bukan lagi mikirkan hari ini dapat berapa gitu. Mikirkan ini bakalan panjang apa enggak. Nah, itu dia. Keren kali buat gue ini. Gila. Ya, jadi dengan kalian diundang di sini tuh apa menurut kalian kira-kira tujuannya? Bang, gak ada bang. Baru terjun, baru launching. Baru launching ya? Iya. Iya, iya, iya. Satu video. Baru satu video. Ini episode kedua kalau jadi tayang ya. Semoga jadi tayang. Yang penting cakep-cakep. Iya, penting cakap-cakap. Jadi di sini teman-teman itu nggak ada yang terlalu serius sekali, nggak. Tapi juga di sini tuh Potbar ini dek sebenarnya untuk wadah edukasi ke teman-teman semuanya. Mungkin aku ngundang kalian itu supaya anak-anak Boro ataupun Langkat, dia orang Boro ternyata gitu kan. Oh yang diajak baru anak Boro. Oh si Jul ini rupanya orang Boro gitu. Dan jago main bola. Nah mungkin dengan adanya ini Persija bisa lihat kan. Wis, amin. Tapi kalau ada oren-oren kita ini ya kan. Siapa orang Boro yang main di Persija? Bukan Borok bang, Tanjung Langkat. Tanjung Langkat. Sandi. Sandi. Udah pindah sih, Madura kayaknya. Sekarang di Madura, tapi pernah di Persija. Iya. Punya marga ya, Wolves namanya. Sandi Wolves. Samosir. Iya. Samosir. Terus satu lagi Jerry ya, Jerry. Ah, jadi sendiri. Di Jogja ya. Ya, Jogja kemarin sih. Oke. Terus orang Belangkahan siapa, Ril? Oh Bang Hari. Bang Hari. Banyak ya pemain Boro itu yang sebenarnya potensial ya untuk jadi pemain bola. Kayaknya paman kayaknya memang belum di situ nih. Iya bang, betul memang. Bekas begadang Bang. Berarti memang apa ya? Ya memang tergantung rezeki sih memang. Jadi hari ini Garis tangan, Bang. garis tangan, berdamai aja. Ya mungkin dari podcast ini kita bisa ada manfaatnya lah untuk cari sumber informasi itu kan. Jadi buat teman-teman, Jul Padli ini pemain pro Liga Tarkam, Liga 3. Kami pernah sama main juga ya kan. Tapi pernah cetak gol juga, Bos. Gila. Nah, Sobat tampan FC. sobat tampan. Banyak tuh bang yang nanya itu di tarkam. Mana nih sobat tampan? Jadi gini deh Paman, memang kalau udah katanya Ajib Kelvin yang bergerak, nggak ada cerita orang nggak bergetar. Nah, walaupun perkara itu nggak ada hasilnya pun, yang penting kita tampil action dan beri warna baru. Itu harus kayak gitu. Pertama terjun kita langsung juara satu. Bang. Ya itu jangan kau sepil-sepil, nanti banyak yang minta ini kan. Ya itu nggak perlu dipungkiri lah. Kalau kita niat, kalau udah sobat tampan niat katanya, iya. Semua bisa nggak nanggung. Ini perkara tinggal nunggu uang 5M-nya nih. Nggak mungkin lah. Ya semua itu kan terlepas dari apa yang rezeki kita punya. Kita bisa berimpact ke orang banyak dan bisa bikin orang banyak suka sama kita ataupun nyaman dengan adanya kita. Kenapa enggak? Nah abang tuh lebih ke kayak sesuatu yang menurutku ini kayaknya aku coba inilah. Happy, banyak kawan, banyak kenalan kan. Ya, bagus Bang ini Bang. Nah jadi Bercerita ya. bercerita. Udah berapa menit kita nih? Udah 15 menit. 15 menit kan? Enak kan? Podcast enak kan? Enak. Jadi memang apa ya? Ini tuh siapa aja boleh lah cerita. Jadi mungkin nanti juga next time-nya ngobrol sama Agus ya kan, salah satu Mau kali itu Bang. konten kreator juga, ya bisa dibilang banyak lah followersnya. Kalau aku dibilang ya nggak ada lah. Cuman bisa, Bisa Bang diundang ya kan. ya enak, Silaturahmi. betul. Nah, jadi goalsnya kalian berdua nih aku pengen tahu. Mas Ril apa ke depannya? Goalsnya yang saat ini Bang ya, mau jadi
cukur lebih level aja sih bang. Jadi tukang cukur udah nggak salah wadahnya kalau itu. Belum tahu. Ya, jadi apapun itu real, apa yang kulakukan itu semua pasti yang terbaik. Semua yang terbaik asal serius. Itu semua pasti ada jalannya lah. Dan aku juga kemarin sempat lihat postinganmu bahwasanya itu aku juga merasa bangga ya. Walaupun kau yang ngerjain aku merasa bangga dalam arti ya berarti kau bersyukur dengan profesimu yang sekarang. Bukan lagi tentang nilai berapa banyaknya yang kau dapat, tapi manfaatnya. Nah, Paman, apa goalsnya? Jangan keke aja. Keke dia tanya. Gimana? Ya, bang dibilang tadi lah bang, karena kayak gini-gini aja kan masih kan belum tahu goalsnya ke depan mau jadi apa juga kan. Ya, kalau Paman kan bisa dibilang kan orang yang bisa dibilang rajin nih sholat teman-teman. Jadi ya belum dapat jati dirinya arahnya kemana ini masih bingung ya. Betul, bang. Tapi pelan-pelan mulai dicari Iya. dan yakinin, oh aku bisa di sini nih. Karena memang apapun ceritanya saat ini anak muda itu harus punya apa ya? Punya pengakuan bahwasanya oh Padli sekarang tuh kayak gini. Udah banyak duitnya, udah naik mobil dia. Memang harus kayak pandangan orang tuh memang harus kayak gitu. Palan kita pun ya nggak pening-pening kali juga nya palan sebenarnya. Cuman memang butuh itu. Karena apa? Ketika kalian menunjukkan kalian sudah berhasil dengan apapun bidang kalian, keluarga itu panjang umur. Karena nengok kita tuh seneng aja. Palan belum tentu kan. Tapi memang harus seperti itu. Apalagi kita kan laki-laki kan. Ya aku sih berdoa kalian tuh sukses. Dan karena menurutku kalian tuh anak-anak muda yang punya arah dan baik lah yang nggak belok-belok menurutku. Oke, terakhir dari podcast kita hari ini, apa pesanmu untuk anak-anak Boro, Real? Anak Boro, wah, Nggak apa-apa, pesan-pesan yang baik. pesan yang baik. Nggak apa-apa. Untuk kawan-kawan yang di sana, Salam-salam juga pun boleh lah. untuk semua Boro, orang-orang yang kenal ya. Banyak juga sih bang kawan-kawan yang udah sempat keluar, Balik. balik lagi, ada yang masih di sana-sana aja stay. Ya pesannya sih kalau bisa coba keluar lagi lah gitu. Coba Cari keluar, pengalaman lagi. iya bertahan aja dulu, bertahan gimana biar mindsetnya lebih terbuka aja gitu, sama lingkaran lebih banyak didapat Pasti. kualitas bang kayaknya. Nice. Aman? Apa pesannya untuk anak muda di Ada pesan luar juga. sana? Kenapa? Oh untuk ini aja, untuk pemain PSBS aja. Untuk anak, oh iya, untuk Persatuan Sepak Bola Boro. Gimana? Buat anak SBS ya, enggak lah, nggak SBS aja ya bang. Cuma di sana ada Bungaran, Iya, ada bola di sana lah. ada potongan tuh. Dari sekarang kalian memang harus fokus lah kalau memang kalian mau jadi pemain bola. Dan dengarkan lah kata orang tua kalian yang penting yang pertama ya kan. Terus disiplin waktu tidur, makan kalian, pola makan kalian jaga karena itu yang paling utama tuh disiplin sama pola makan kalian. Kalau kalian nggak bakal jadi apa-apa sih. Wow, mantap. Oke, nice. Jadi pesan dari Mas Ril adalah untuk teman-teman sobat tampan di mana kalian berada, coba berani mulai keluar dari zona nyaman, walaupun di luar itu banyak pelik yang betul-betul bikin kita nggak nyaman, itu adalah proses. Nah, di mana kita bisa mendapatkan pola pikir yang baik ke depannya dan link-link baiknya. Nah, untuk pesan dari Paman Padli tadi untuk anak-anak muda yang masih merintis karir menjadi pemain bola, apalagi masih muda, tolong dijaga kesehatannya, fokus, terus jangan banyak neko-neko, jaga kesehatan dengan baik dan yakinin kalian bakalan bisa jadi pemain bola nantinya, itu harapan Bang Padli. Oke, terima kasih banyak Ril. Sul Padli, singkat cerita, cakap-cakap apa yang bisa kita cakapkan sudah dapat sedikit. Nanti nextnya episode selanjutnya kita bakalan kupas lebih dalam lagi. Jangan lupa untuk like dan komen dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.